Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam dan bahagia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Helenora Sumaa dari UPTD SMP Negeri Likuatang. Saya Nur Hayati Adang dari SMK Negeri 1 Kalabahi. Saya Yunita Krismayana Saldika dari SMA Swasta Kristen 1 Kalabahi. Di video kali ini kami akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Praktik coaching untuk supervisi akademik. Pada video ini, saya, Yunita Krismayana Saldika, akan berperan sebagai supervisor. Saya Nur Hayati Adang berperan sebagai coach. Dan saya Helenora Sumaa berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Ati, apa kabar? Selamat pagi Bu Yuni, alhamdulillah baik. Kabarnya Bu Yuni bagaimana? Puji Tuhan, saya sehat juga Bu. Syukurlah kalau Ibu juga sehat ya Bu. Di pagi ini Ibu ada sesi coaching bersama dengan saya ya Bu. Iya, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Helen jam 9 pagi. Ya, baik Bu. Jadi kehadiran saya di sini itu adalah untuk memberikan dukungan kepada Ibu, dukungan kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan bersama dengan Ibu Helen. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Ya, terima kasih Bu Yuni, saya siap melakukan proses coaching bersama Ibu Helen. Oke, baik. Nanti sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Ya, di sini poin-poin yang akan saya amati itu adalah saat Ibu melakukan proses coaching, nanti saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kemudian yang kita ketahui bersama bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu. Baik Bu, siap. Ya, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching atau tidak. Baik Bu. Ya. Nah, prinsip coaching itu adalah yang pertama membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya Bu. Baik Bu, saya siap. Ya, selanjutnya juga kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Ya, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Nah, rasa di sini dimaksudkan itu receive as summarize dan juga apresiasi ya Bu. Ya. Siap. Receive itu Ibu bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari coachee Ibu nanti. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaan, pernyataan maupun permasalahan dari coachee, dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coachee. Baik Bu. Ya, nah apakah Ibu sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Sudah jelas Bu untuk rubriknya. Baik, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Ya, yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti?
Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu yang pertama ada kehadiran penuh atau present, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi dari kompetensi yang Ibu kembangkan itu adalah kehadiran penuh dan atau present dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira dari kedua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu, di bagian mana yang secara spesifik Ibu ingin untuk saya observasi? Baik, untuk yang secara spesifik untuk diobservasi itu saya lebih kepada mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Berarti fokus kompetensi coaching yang ingin Ibu ingin saya observasi yaitu Ibu ingin kompetensi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, nah kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Ya, baik, untuk indikator pencapaian itu saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dan menemukan langkah-langkah yang akan dilakukan dari permasalahan yang dihadapi oleh coach itu. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu menginginkan agar coach Ibu nanti bisa menemukan solusi dan juga menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya. Baik Ibu, demikian Bu kegiatan observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu bisa melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Helen ya Bu. Nanti setelah selesai melakukan coaching, kita akan bertemu lagi untuk berbincang-bincang sejenak tentang proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik, terima kasih Bu Yuni. Ya, baik Bu. Sampai ketemu lagi ya Bu. Ya. Selamat pagi Bu Ati. Selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi Bu Helen. Selamat pagi Ibu Ati. Apa kabarnya Bu Helen? Kabar baik Ibu. Ibu Ati sendiri apa kabar Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Helen, apakah ada yang mau diceritakan? Ya Bu, jadi begini Ibu, saya ingin menceritakan permasalahan saya terkait pembelajaran di kelas, khususnya di kelas 72 Ibu. Oh begitu ya Bu Helen, kira-kira dari diskusi kita kali ini apa yang Ibu Helen harapkan? Jadi begini Bu, setelah berdiskusi hari ini, saya berharap kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini Bu. Baik Bu Helen, tapi Bu Helen coba tenang dulu, tarik napas yang dalam, hembuskan secara perlahan. Sekali lagi tarik napas yang dalam, hembuskan secara perlahan. Ya, Bu Helen bisa melakukannya 2-3 kali. Apakah Bu Helen sudah merasa tenang? Waduh Ibu, saya sudah merasa tenang Ibu. Baik Bu Helen, bisa diceritakan apa yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran di kelas 72? Iya Bu, jadi begini Ibu. Untuk pembelajaran matematika di kelas 72, saya sering mendapati beberapa murid yang kurang aktif Ibu dalam pembelajaran saya. Bayangkan Ibu, dari 20 murid, sekitar 5-7 murid yang tidak aktif Ibu. Oleh karena itu, saya berpikir Ibu bisa membantu saya untuk mencari solusi yang terbaik Ibu. Wah, begitu ya Bu Helen. Lumayan ya untuk anak-anak yang kurang aktif. Nah, menurut Bu Helen sendiri, apa yang membuat anak-anak kurang aktif dalam proses pembelajaran? Baik Ibu, jadi kalau yang saya lihat dan saya amati Ibu, mereka
kurang aktif itu mungkin karena mereka kurang memahami materi pembelajarannya Ibu, atau bisa juga karena mereka kurang percaya diri Ibu untuk menyampaikan ide maupun pertanyaan Ibu. Baik, kira-kira menurut Ibu Helen, murid-murid itu tertarik tidak dengan pembelajaran yang Ibu Helen sampaikan? Kalau yang saya amati Ibu, mereka kurang antusias Ibu dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Jadi partisipasi murid itu kurang ya Bu. Nah, biasanya media apa yang Ibu Helen gunakan dalam proses pembelajaran? Untuk medianya, saya biasa membagi LKPD untuk mereka kerjakan Ibu. Itu media yang saya gunakan. Baik, apakah Bu Helen pernah mencoba metode yang lain dalam proses pembelajaran? Untuk metode yang lain, saya pernah juga Ibu, saya pernah menggunakan metode diskusi Ibu untuk pembelajaran di kelas. Kalau selain metode diskusi, apakah Ibu Helen pernah berpikir untuk mencoba metode yang lain? Untuk mencari metode yang lain, ini saya juga baru mau menggunakan metode Ibu. Saya ingin menggunakan metode berbasis permainan begitu Ibu, supaya mereka lebih memahami. Baik, selain metode yang berbasis permainan, apakah ada hal-hal baru lagi yang Ibu Helen pikirkan? Hal-hal baru yang mungkin akan saya terapkan di pembelajaran saya, itu saya ingin menggunakan PPT, juga menggunakan Canva Ibu untuk proses pembelajaran di kelas. Wah, bagus sekali itu Ibu Helen. Dengan metode yang Ibu Helen gunakan, ini bisa membantu meningkatkan rasa percaya diri anak-anak supaya anak-anak itu lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya, baik Ibu. Nah, dari apa yang sudah Ibu Helen sampaikan tadi, bisa tidak Ibu Helen ceritakan kembali apa yang nantinya akan Ibu Helen lakukan? Jadi saya akan menggunakan mungkin metodenya saya tetap menggunakan metode diskusi kelas dengan presentasi. Untuk medianya Ibu, saya akan mencoba untuk menggunakan PowerPoint, menggunakan video, seperti itu Ibu. Jadi untuk karena metodenya saya ingin berbasis permainan, mungkin saya juga akan menggunakan laptop, akan menggunakan gadget Bu. Wah, sebenarnya di sini Ibu Helen sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Helen hadapi. Tinggal bagaimana Ibu Helen menerapkannya dalam proses pembelajaran di kelas. Iya, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Saya mohon dukungannya Ibu. Kalau begitu, kapan Ibu Helen akan memulainya? Saya akan memulainya mungkin pada pertemuan selanjutnya Ibu. Baik Bu Helen, saya akan selalu mendukung Ibu Helen dalam melakukan perubahan dalam proses pembelajaran di kelas. Baik Ibu, terima kasih. Baik Bu Helen, semangat ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Baik Bu Helen, kira-kira komitmen apa yang dilakukan Ibu untuk tindakan selanjutnya? Untuk komitmennya Ibu, mungkin mulai besok saya sudah mempersiapkan bahan-bahan pembelajarannya, alat, media, itu mulai besok mungkin saya sudah menyiapkannya Ibu. Baik Bu Helen, kira-kira siapa yang bisa diajak untuk membantu Bu Helen dalam melaksanakan komitmen ini? Yang bisa saya ajak untuk membantu saya, itu yang pertama tentunya Ibu yang hari ini sudah mau meluangkan waktu untuk membantu saya. Yang kedua, saya juga akan meminta kepada rekan-rekan guru yang lain Ibu, dan untuk pembelajaran di kelas, saya juga mengharapkan bantuan dari murid-murid saya di kelas 72 Ibu. Bagus Bu Helen, nanti kita bisa sharing kembali lagi ya terkait proses pembelajaran yang akan Ibu Helen laksanakan. Ya baik, terima kasih Ibu. Bagaimana perasaan Bu Helen sekarang? Sekarang saya sudah merasa lega Ibu, saya sudah bisa bercerita dengan Ibu dan sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi.
Baik, saya juga senang Bu Helen bisa membantu Bu Helen dalam menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Helen hadapi. Terima kasih Ibu untuk hari ini. Baik, terima kasih juga Bu Helen. Semangat ya. Iya Ibu. Selamat pagi Bu Ati. Luar biasa sekali ya proses coachingnya hari ini. Kalau saya lihat semuanya berjalan dengan lancar ya Bu. Selamat pagi Bu Yuni. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar untuk proses coaching kali ini. Ya, bagaimana setelah melakukan proses coaching ini, bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa senang bisa membantu Bu Helen dalam menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Helen hadapi. Baik Bu Ati, pada saat coaching tadi itu, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian diri, pengembangan yang Ibu Ati harapkan pada kompetensi coaching Ibu itu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Baik Bu Yuni, selama proses coaching tadi, saya sudah bisa mendengarkan dengan aktif dan saya juga sudah dapat menggali potensi dari Bu Helen sebagai coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi sudah tercapai ya Bu tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya? Ya Bu, Alhamdulillah sudah tercapai. Oke, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu. Ya, Ya, dengan senang hati Bu Yuni. ya, jadi Bu Ati, menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah mampu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Ya, terus kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coachee. Nah, di dalam sesi coaching, Ibu mengarahkan Bu Helen untuk mengidentifikasi permasalahannya, kemudian merancang aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing Ibu Helen untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dan menjalankan rencana aksinya. Nah, selain itu, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching. Ya, Ibu sangat fokus sekali. Ibu juga sudah melakukan kesadaran penuh atau kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu Ati sampaikan pada saat praobservasi tadi. Itu adalah fokus yang ingin saya observasi tadi ya Bu ya. Ya, baik Ya. Bu. Menurut saya itu sudah sangat baik Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi. Kompetensinya menurut saya semuanya sudah tercapai, sudah sangat luar biasa. Ya, jadi saya lihat pokoknya Ibu sudah mencapai semua target yang ingin Ibu capai. Wah, kalau begitu terima kasih banyak Bu atas sesi penilaiannya untuk saya dalam melakukan proses coaching. Sama-sama Bu. Nah Ibu Ati, dari hasil yang baru saja saya lakukan, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin belajar lebih dalam lagi dalam mengembangkan proses coaching ini supaya kedepannya itu saya bisa lebih baik lagi. Ya, amin. Kita mengaminkan semuanya bisa berjalan dengan baik ya Bu. Amin. Ya, kemudian kira-kira apakah masih ada lagi hal yang ingin disampaikan Bu? Saya rasa cukup Bu Yuni. Baik, kalau cukup maka pertemuan kita hari ini sampai di sini ya Bu Ati. Terima kasih. Selamat pagi Bu Ati. Baik, terima kasih Bu Yuni. Selamat pagi. Ya, terima kasih.